Satgas Pangan ungkap peredaran beras palsu bermerek, 6 orang jadi tersangka. Jakarta, Satuan Tugas Pangan Polri menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan produksi dan peredaran beras kemasan premium yang tidak sesuai dengan standar mutu. Pengungkapan ini dilakukan usai penyidikan terhadap 2 perusahaan besar produsen beras, yakni PT Food Station Cipinang Jaya dan PT Padi Internasional Makmur. 3 tersangka pertama ditetapkan pada Jumat, tanggal 1 Agustus tahun 2025, yakni Direktur Utama PT Food Station berinisial KG, Direktur Operasional RL, dan Kepala Seksi Quality Control RP. Mereka diduga dengan sengaja menurunkan kualitas mutu beras meskipun tetap mencantumkan label premium pada kemasan. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan bukti bahwa mereka sengaja memalsukan mutu produk beras demi keuntungan, ujar Brigjen Pol Helvi Assegaf, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri yang juga menjabat Kepala Satgas Pangan, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat, tanggal 1 Agustus tahun 2025. 3 tersangka lainnya berasal dari PT Padi Internasional Makmur, PIM, yakni S selaku Presiden Direktur, AI sebagai Kepala Pabrik, dan DO sebagai Kepala Quality Control. Mereka diduga memproduksi dan mengedarkan beras dengan merek Sania, Fortune, Sofia, dan Siip yang tidak sesuai mutu. Penetapan tersangka terhadap jajaran PT PIM dilakukan pada Selasa, tanggal 5 Agustus tahun 2025, setelah penyidik memeriksa saksi-saksi, melakukan uji laboratorium, serta mengumpulkan keterangan ahli. Dalam penggerebekan, polisi turut mengamankan barang bukti sebanyak 201 ton beras kemasan. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, antara lain pasal 62 Jo pasal 8 ayat 1, huruf A, E, dan F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta pasal-pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Menanggapi kasus ini, anggota Komisi 4 DPR RI Hindun Anisah menegaskan pentingnya dukungan terhadap langkah tegas pemerintah dalam membersihkan rantai distribusi pangan dari praktik mafia yang merugikan petani dan konsumen. Ia menyebut tindakan tegas pemerintah sebagai bentuk keberpihakan terhadap ketahanan pangan nasional. Siapapun yang terlibat dalam praktik kecurangan pangan harus diproses hukum tanpa pandang bulu. Ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap distribusi pangan, kata Hindun dalam keterangan tertulisnya, Selasa, tanggal 5 Agustus tahun 2025.